Kita mau belajar beberapa hal, saudara. Kita tahu dalam pelayanan hamba Tuhan itu dibagi menjadi 5 kelompok tugas. 5 kelompok tugas, saudara sudah tahu di kitab Efesus. Ada rasul, penginjil, nabi, guru, dan gembala. Ada 5, dan masing-masing punya tugas yang berbeda. Tapi intinya kita katakan di kitab Efesus, semuanya diberi tugas untuk mendewasakan semua orang percaya. Ya, supaya menjadi dewasa, berhenti jadi Kristen kanak-kanak. Nah, sekarang kita akan lihat dasarnya dulu, saudara, dari kebenaran firman Tuhan. Seringkali, ya, kita lihat sekarang ini banyak orang bingung. Ya, saya beberapa minggu ini ketemu rata-rata yang paling bingung itu pengusaha. Ya, saya keliling dari Kalimantan, di beberapa kota di Kalimantan, kemudian di Jawa Barat, kemudian terakhir di Jakarta, kemudian saya balik ke Surabaya. Ya, saya ketemu rata-rata orang sedang bingung usaha. Ya, yang punya usaha saja bingung, apalagi yang tidak punya usaha, saudara. Ya, yang punya usaha bingung apa? Mereka mengalami kerugian, usahanya macet, usahanya segala macam. Ya, itu yang punya usaha saja bingung. Ya, apalagi yang tidak punya usaha, betul? Ya kan, biasanya yang lebih bingung yang mana? Yang punya usaha atau yang tidak punya usaha? Lebih bingung mana? Yang tidak punya usaha. Yang sekarang sedang berusaha mencari usaha, itu yang paling bingung, amin? Ya, kalau yang saat ini sudah punya usaha cuma macet, bingungnya tidak terlalu, amin? Tapi bisa lebih bingung dari yang tidak punya usaha kalau usahanya sekarang sedang kelilit utang. Ya, tadi saya terima SMS, Pak, saya nama ini suami istri, tolong bantu doa, kami sedang terlilit hutang. Saudara, kalau namanya dililit itu tidak enak, amin? Amin? Diikat kan? Iya, saudara. Makanya saudara tinggal pilih, diikat dengan kasih tali kasih karunia atau diikat dengan masalah. Nah, sekarang kita melihat kebenaran firman Tuhan dulu, bukan dalam kitab Yesaya dengan cepat. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20 sampai 22. Ini hanya pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Ya, sudah ketemu? Yesaya pasal 8 ayat 20 sampai 22. Ya, saya hanya akan ulang apa yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Karena saudara, ayat ini menggambarkan orang-orang Kristen yang tidak suka akan firman pengajaran, tidak suka akan pengajaran yang sehat, itu akan mengalami banyak masalah. Ya, kita tahu saudara bahwa orang Kristen ini seringkali lebih cenderung sukanya hidup dalam mimpi daripada hidup menghadapi kenyataan. Ya, hidup dalam mimpi apa? Mereka akan diberi mimpi, kalau ikut Yesus tidak ada masalah, itu pasti mimpi. Karena Alkitab bilang ikut Yesus mesti pikul salib. Ya kan, dan saudara tahu waktu Yesus pikul salib kemana dibawa? Bukan ke istana Herodes untuk menggantikan Herodes, betul? Tetapi ke Golgota untuk menggantikan saudara dan saya, betul? Iya. Nah, sekarang kita akan lihat coba ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit. Jadi saudara lihat, pengajaran dan kesaksian. Jadi pengajaran yang sehat, pengajaran yang terus bertumbuh, pengajaran yang terus mengajarkan siapa sebenarnya Yesus, tidak hanya berhenti sampai penyelamat, penyembuh, penolong, tetapi terus bertumbuh sampai yang menguasai hidup kita, yang memimpin hidup kita, yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, ini terus kita akan lanjutkan, yaitu pengajaran dan kesaksian. Jadi kesaksian yang sehat yang bagaimana? Yang diajarkan oleh Alkitab sendiri. Dan yang sehat itu apa? Di balik semua masalah manusia dan keinginan manusia, kalau mereka berani membayar harganya dengan mentaati Tuhan, pasti tercapai. Abraham ingin anak, berani bayar harga taat sama Tuhan, diberi anak. Ya, Elkana, saudara perhatikan, dan Hana. Ya, Elkana tidak berani bayar harga karena ingin punya anak, dia ambil istri baru lagi. Tapi si istri tuanya, si Hana, berani bayar harga, berdoa sungguh-sungguh mendapatkan Samuel. Jadi Tuhan mau orang-orang yang berani membayar harga. Ya, zaman sekarang saudara banyak orang Kristen tidak berani bayar harga. Maunya apa? Biar hamba Tuhan yang membayar harganya, mereka tidak berani bayar harga. Contohnya, Pak, supaya doa saya dijawab gimana? Nah, sekarang kalau tidak terjawab 1 jam, doalah 2 jam. Kan begitu? Gampang kan? Tapi tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang ngerti, ya. Dan terlebih lagi, sangat sedikit orang yang berani membayar harganya. Mereka tahu sebenarnya saudara, doa mereka pasti dijawab. Cuma mereka tidak pernah mau sampai level
mereka layak dijawab. Lebih enak cari hamba Tuhan yang peka, tanya saja. Betul? Akibatnya sampai seumur hidup mereka tidak pernah peka. Ya, alias tuli rohani. Besok sangkakala berbunyi, sudah bunyi keras, orang sudah diangkat semua, dia karena tuli nggak dengar apa-apa, saudara. Oke, jadi kita akan lanjutkan dulu. Untuk ayat 21, mereka akan lalu lalang negeri itu melarat, lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar mengutuk raja dan Allah. Jadi saudara dan saya perhatikan di sini. Nanti ya orang Kristen yang hidupnya ngawur, orang Kristen yang hidupnya tidak suka diajar kebenaran firman, senang tidak senang, mereka akan diajar oleh Tuhan dengan keras. Ya, ini yang saudara dan saya harus mengerti benar-benar, ya, supaya nanti kenapa kita tidak kecewa. Ya, tidak semua orang Kristen akan ditertolong. Ya, 2 minggu lalu saya perlayanan di daerah Jawa Barat dan Jakarta. Ya, saya ngobrol-ngobrol selesai ibadah, koordinatornya ngomong, Pak, teman saya kalah saham 1,6 T. Triliun loh, bukan miliar. Saya tidak bisa bayangkan yang namanya 1.600 miliar itu jumlahnya berapa. Kalau uang logam rasanya gedung ini terlalu, kamar ini terlalu kecil. Ya, kalau 1.600 miliar, betul? Kalaupun ratusan ribu, saudara kira-kira tidak tahu terisinya gimana kamarnya. Setengahnya mungkin sampai atas-atas gitu ya, penuh. Itu. Dan kalah, saudara. Itu anak Tuhan. Kedua, saya pergi ke kota lain, saya ketemu satu orang yang ngomongnya, Pak, tolong doakan saya, besok pagi saya harus keluar dari rumah saya. Karena saya sudah tidak bisa bayar bank sekian lama, harus disita. Jadi besok pagi kami harus keluar, Pak, dari rumah. Tolong doakan supaya kuat. Ya, di zaman akhir Alkitab katakan apa? Akan banyak sekali orang-orang yang melarat dan lapar. Itu kata firman. Yang tidak mau mendengar pengajaran yang sehat. Saudara, kalau pengajarannya tidak sehat, akibatnya apa? Mereka tentu saja rohani tidak sehat. Nah, kita akan lanjutkan dulu dengan cepat, karena ini bukan tujuan kita malam ini, tapi kita akan lihat. Mereka akan menghadap ke langit, terus melihat ke bumi. Sesungguhnya hanya kesesakan, kelaparan, dan lain-lain. Saudara perhatikan, berdoa ke atas juga dia tidak melihat apa yang kemuliaan Tuhan. Lihatnya cuma masalah. Lihat ke bawah dan sekitarnya lihat masalah. Jadi saudara perhatikan, orang yang tidak suka pengajaran kebenaran, melihat ke atas pun minta tolong ke Tuhan. Mereka tidak akan tembus melihat ke Tuhan, menemukan Tuhan, hanya melihat masalah mereka jadi penghalang. Lihat ke bawah pun tidak melihat sesuatu yang menggembirakan, lihat masalah. Jadi betapa seriusnya orang Kristen kalau tidak suka pengajaran. Ya, dan saudara dan saya tahu zaman sekarang Kristen itu sukanya apa? Nubuat, sukanya penumpangan tangan, sukanya pesan Tuhan. Padahal Alkitab ini ya pesan Tuhan juga, betul? Betul? Ini pesan tertulis yang sah, tidak ada kesalahannya. Tapi saudara dan saya lebih cenderung cari yang ada kesalahannya, betul? 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 Iya tidak? Nubuat tidak sempurna, berarti ada kesalahannya. Nubuat tidak sempurna, berarti apa? Ada kekeliruannya. Nubuat tidak sempurna, berarti ada bagian yang tidak tepat. Tapi Alkitab ini tepat. Tapi orang senengan yang tidak tepat daripada yang tepat. Karena kenapa? Kalau menurut firman kita yang harus berubah. Tapi kalau menurut nubuat Tuhan yang harus berubah. Contohnya, mestinya dia jawab kita 2 tahun lagi. Karena kita doa, dia harus cepat-cepat jawab. Dia yang berubah. Betul? Sementara kita tidak berubah menjadi lebih sabar. Amin? Tapi berubah menjadi lebih mendesak. Kan? Akhirnya karena Tuhan kasihan dikasih. Jadi kita lihat sekarang di sini dasarnya dulu. Kesulitan demi kesulitan Alkitab katakan dengan jelas akan menimpa seluruh bumi. Ya, berapa hari lalu saudara waktu saya nginep di hotel, saya putar TV. Itu saya lihat ya di BBC World itu salah satu pabrik di Tiongkok itu pabrik mebel ya, karena tidak lagi ada orderan dari Amerika. Karyawannya sekarang dipecatin semua. Kerja karyawan di pabrik apa? Mungutin sisa-sisa kayu. Mereka punya pekerjaan baru, dari karyawan di pabrik mebel sekarang menjadi pemulung. Nah, saya lihat di situ lama sekali ya, kesulitan demi kesulitan. Nah, sekarang saudara dan saya akan lihat ya, apa yang Tuhan mau supaya saudara dan saya benar-benar bertumbuh. Ingat, semua saudara dan saya akan mengalami ujian. Senang tidak senang jadi orang Kristen ada ujiannya. Ya, tidak ada satu hamba Tuhan yang bisa meniadakan ujian daripada Tuhan. Ya, saudara dan saya diajar selembut apapun, ya saudara dan saya tetap akan mengalami keadaan yang keras.
Ya, jadi itu siapkan diri. Nah, sekarang kita akan lihat. Coba buka Alkitab kita bersama dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Ayat yang saudara dan saya sudah hafal. Luar kepala. Amin. Ya, ini setiap Natal dibacakan, setiap Paskah dibacakan umumnya. Ya, Yohanes 3 ayat ke-16. Sudah ketemu? Ya, kalau Yohanes saudara cari lama kawan. Amin. Yohanes cepat. Yuk, kita lihat sekarang, saya akan baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang... Saudara perhatikan. Ya, kita akan belajar apa? Menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Karena kenapa, saudara? Untuk Kristen anak-anak sudah terlalu banyak. Kristen anak-anak ada masalah dikit merengek, betul? Anak-anak coba saudara perhatikan ya, bonekanya katakan lepas tangannya sudah nangis. Ya kan? Dia punya mobil-mobilan lepas rodanya udah teriak-teriak. Itu anak. Hal-hal yang sederhana saja dalam hidupnya bermasalah sudah ribut, ya kan? Kalau anak. Kalau kita kan enggak, betul? Saudara naik motor misalnya, motornya pecah ban, enggak mungkin teriak-teriak di jalan, amin? Amin? Tapi coba anak-anak beli mainan baru beli, tiba-tiba sepeda motor mobil-mobilannya lepas bannya. Itu bisa nangis, betul? Iya kan? Nah, jadi Kristen apa? Kristen anak-anak itu Kristen yang ada masalah sedikit langsung air mata berlinang. Amin. Amin. Ya, jadi ini. Tapi anehnya Kristen anak-anak apa? Kalau bikin masalah enggak pernah berlinang air matanya, saudara. Ya, Tuhan yang berlinang air mata. Kapan anakku bertobat? Ya, ini bedanya Kristen anak-anak dengan yang dewasa. Kalau yang dewasa apa? Dia yang berlinang air mata untuk menyenangkan bapaknya. Kalau Kristen anak-anak, bapaknya yang berlinang air mata untuk menyenangkan dia, betul? Nah, ini bedanya, saudara, supaya saudara dan saya sudah cukup waktunya sekarang untuk jadi Kristen yang main. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Apa firman Tuhan katanya? Yesus diutus kepada kita. Yesus diberikan kepada kita supaya kita hidup Jadi lihat firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Ya. Tuhan sendiri berbicara. Ini kan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ini firman Tuhan sendiri, enggak lewat Paulus, enggak lewat siapa-siapa kan? Tapi bibir Tuhan sendiri mengeluarkannya. Artinya apa? Tuhan Yesus diberikan oleh Bapa untuk kita hidup lihat, jadi di dalam pikirannya Allah Bapa, di dalam hatinya Allah Bapa, ngirim Yesus itu bukan hanya untuk menyembuhkan, ya dah? Terus apa lagi? Menghibur janda Naim yang anaknya mati, sudah janda, anak mati, besok dipelihara siapa? Ya, dibangkitkan anaknya, ya dong. Terus bukan hanya untuk menghibur siapa lagi? Mertuanya Petrus yang sakit, ya dong? Tidak, menghibur Petrus yang mancing tidak dapat ikan. Bukan sekedar di situ, tapi apa? Supaya mereka mulai dari memikirkan hidup sehari-hari, dari memikirkan pergumulan sehari-hari, dari mempergumulkan hanya keinginan-keinginan yang sementara, besok mati semua ditinggal. Betul? Saudara bawa HP saja yang 100 juta, besok mati juga tidak bisa pakai HP, amin? Amin. Tidak mungkin taruh di kuburannya HP, ntar misalnya Pak, kalau kamu bangun telepon aku ya, gitu. Tidak mungkin kan? HP itu tidak akan berguna, betul? Jadi supaya mulai apa? Dengan kita dikirim Yesus, memang menyelamatkan, ya kan? Memang kemudian menguduskan, ya dah, sesudah kita diselamatkan, kita dikuduskan kan? Ya enggak, kata firman Tuhan. Nah, sudah itu apa? Sudah dikuduskan. Berhenti bikin dosa, berhenti bikin kesalahan, terus apa? Hanya sampai di situ? Saudara, kalau hanya sampai berhenti bikin kesalahan, ya, kita mesti maaf kata, banyak malu sama yang ajaran lain. Kalau ajaran lain coba, kalau mereka berani sampai menjadi yang namanya pendeta, maaf kata, jubahnya cuma boleh 2 potong. Terus apa lagi, saudara? Mereka tidak boleh menyimpan kekayaan. Tidak boleh simpan kekayaan apapun. Dan kalau dalam hal penyangkalan diri, mereka lebih menyangkali diri daripada orang Kristen. Iya kan? Betul. Kalau orang Kristen suruh nyangkali diri sulit, amin? Telat makan aja udah gemeter, betul? Apalagi nyangkali diri, betul? Telat makan aja udah gemeter. Ya kan, kita masih malu sama mereka kalau masalah hal-hal seperti itu. Tapi lihat lagi di sini apa? Yesus datang untuk bukan terus sudah menguduskan kita, terus apa lagi? Melatih kita untuk berbuat baik. Jadi saudara lihat, 2 sisi daripada agama adalah apa? 1 disebut dengan liturgi atau ibadah, kedua disebut dengan amal, perbuatan baik. Ya, jadi ibadah kepada Tuhan, kemudian juga kedua berbuat baik kepada
manusia itu mesti ada. Kalau cuma berbuat baik kepada manusia, tidak ada kegiatan ibadah kepada Tuhan, itu lembaga sosial. Bisa ditangkap maksudnya? Kedua, kalau hanya ibadah kepada Tuhan, tidak ada dampaknya kepada masyarakat, itu orang-orang egois. Bisa ditangkap? Bisa. Oh, yang penting saya, yang penting kita, terserah orang. Kenapa? Kita lagi siap pengangkatan, betul? Jadi celaka orang Kristen, saudara, kalau mentalnya begini. Nah, kita lah kembali di sini. Jadi, kembali Tuhan katakan apa? Dia dikirim untuk supaya kita hidup. Nah, kenapa tidak dikatakan begini? Dia dikirim supaya kita hidup kaya. Dia dikirim supaya kita hidup cukup. Dia dikirim supaya kita hidup. Pokoknya semua ada. Tapi dikatakan supaya yang percaya memperoleh hidup. Satu. Kalau yang kekal saja diurus, berarti yang sementara apalagi, amin? Kan ini dulu yang pertama. Saudara perhatikan dulu makanya. Kalau Tuhan bilang yang kekal aja aku jamin loh, yang tidak akan habis-habisnya. Apalagi yang sementara, kan begitu. Jadi Tuhan mau bicara apa pertama? Saudara, Tuhan mau mengubah paradigma pikiran orang percaya. Jangan hanya percaya untuk kebutuhan saat ini. Kenapa? Yang kekal aja dia sediakan, apalagi yang saat ini, yang sementara, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan. Dia mau merubah pola pikir manusia yang ibadahnya lebih banyak untuk memikirkan apa? Apa yang Tuhan bisa beri kepada saya saat ini. Di perjanjian lama tidak pernah ngomong tentang kehidupan di surga. Tolong perhatikan. Seluruh perjanjian lama tidak pernah ngomong tentang hidup di surga. Memang ada Elia diangkat ke surga, tapi tidak pernah jelas bagaimana surga itu di perjanjian lama. Hanya di perjanjian baru jelas. Di surga itu ada Lazarus, ada Bapak Abraham di surga. Ada, itu jelas. Terus apa lagi? Kalau kita katakan juga, ya, kemudian di kitab Wahyu ada orang-orang kudus di surga, jelas. Di perjanjian lama tidak ada kita ketemu. Samuel lagi di surga, apa? Tidak ada keterangannya. Saudara, kenapa? Perjanjian lama banyak kan berbicara tentang apa? Saudara berikan. Taat, terima upah saat itu dalam kehidupannya. Seperti Abraham. Taat, dapat upah saat itu. Tidak pernah ada perjanjian lama bilang Abraham masuk surga. Perjanjian baru kok yang bilang Abraham masuk surga. Ya, tolong perhatikan dulu makanya. Perjanjian lama hanya mengatakan apa? Lebih banyak mengajarkan taat, diberkati saat itu juga dalam kehidupannya. Daud taat, diberkati saat itu juga, kerajaannya diperkuat Tuhan, musuh-musuhnya dihancurkan. Terus apa? Anak-anaknya tidak berhenti menjadi raja. Saat itu saja. Tapi lihat perjanjian baru. Perjanjian baru bilang apa? Kalau kamu mengampuni orang, maka kamu akan disebut anak dari Bapamu yang di surga. Loh, mulai ngomongnya surga. Terus apa lagi? Aku sedang menyiapkan tempat bagimu di surga. Ya kan? Selalu ngomongnya apa? Bukan upah saat ini, tapi upah nanti di surga. Terus waktu Tuhan ngomong, jangan simpan hartamu di bumi, ngengat dan karat memakannya. Simpan hartamu di, selalu ngomongnya surga. Saudara, coba perhatikan bedanya antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi sampai sekarang, orang Kristen yang hidup karena perjanjian baru, ngomongnya selalu perjanjian lama. Walaupun yang dibaca ayat perjanjian baru, yang diceritakan sejarah perjanjian lama. Dalam arti, saudara taat langsung nanti diberkati. Yang nggak punya jadi punya. Yang kere jadi kaya. Itu semua yang sementara lah. Itu perjanjian lama. Saudara tolong perhatikan. Yang perjanjian baru nggak begitu bunyinya. Perjanjian baru bunyinya apa? Ya, orang-orang yang selalu berbuat baik, terus apa? Nanti dapat upahnya di surga. Selalu ngomongnya surga nanti. Saudara perhatikan. Nah, jadi sekarang coba saudara dan saya perhatikan polanya dulu supaya begini, saudara ya. Dengan tahu pola kerjanya Tuhan, ya, ada memahami sedikit tentang pikirannya Tuhan, itu akan lebih mudah untuk kita percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memahami cara kerja seseorang, cara pikirnya, saudara dan saya tidak akan bisa memahami dia. Ya, tapi dengan mengerti cara pikirnya itu lebih mudah untuk mengerti orang itu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tadi apa jelas? Dia diberikan supaya kita hidup kekal. Jadi apa? Dengan percaya Yesus, memang kita akan tetap menghadapi keadaan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, masalah sehari-hari. Tetapi kita mulai apa? Bisa melewatinya dari memikirkan yang sehari-hari, sekarang memikirkan yang kekal. Caranya bagaimana memikirkan yang kekal? Sederhana sekali, saudara. Mesti tumbuh kerinduan dan cinta kepada Tuhan. Untuk apa? Ingin menikmati bersama dia dalam kekekalan. Ini loh, saudara. Maaf kata ya.
Orang Kristen saya boleh bilang tidak pernah berpikiran tentang surga. Dia yang benar. Pikirannya tentang surga apa? Pokok nanti mati melek di surga. Kok enak mati melek di surga, saudara? Nggak bisa. Kenapa? Lah di dunia aja nggak ada tanda kangen cinta sama Tuhan. Terus mau masuk surga, pasti bosan. Loh Pak, saya mau masuk surga. Kenapa mau masuk surga? Jawabannya sederhana, karena takut masuk neraka. Amin. Loh, banyak orang Kristen kalau ditanya, mengapa ingin masuk surga? Bukan karena ingin hidup bersama Yesus selama-lamanya, tapi alasan yang paling utama karena mereka takut masuk neraka. Karena di neraka panas katanya. Coba di neraka full AC, pilih neraka. Iya toh? Saudara, jadi lihat, orang Kristen terlalu banyak tidak punya kerinduan untuk ada bersama Tuhan dalam kekekalan. Mereka ingin lari ke surga cuman karena tak ingin masuk neraka. Ya, kayak ibu-ibu di sini misalnya yang menikah. Misalnya tanya suaminya, "Yang kenapa kau nikahi aku?" Ya, kelihatannya kamu aja wanita yang bisa bisa ditipu aku. Nah, itu kan tidak enak. Ya dah, saudara. Iya kan, tidak enak kan? Pola pikirnya paling banyak apa? Coba, mau kita jujur aja ngomong. Waktu kita melek, yang kita pikirkan sudah apa? Dunia, betul? Duit, pekerjaan, ya dah. Yang mikirkan pokoknya hari itu Tuhan, hari ini buat aku berkenan dalam pikiran dan perkataanku padamu. Jarang kan? Yang paling banyak, Tuhan hari ini minta anu dong. Apa? Orang belanja yang banyak, ya dah. Terus apa lagi? Minta berkat yang banyak, ya dah. Saudara, itu yang paling banyak. Kita kembali lagi sini dulu sebelum kita masuk dalam apa yang kita akan bahas malam hari ini. Ingat, Yesus diberi untuk kita hidup. Jadi, saudara, perhatikan. Tolak ukurnya adalah saudara dan saya akan diberi hak, diberi segala yang saudara dan saya butuhkan, tidak terbatas, tidak terhalang, tidak terlambat, bila saudara dan saya pikirannya sudah memikirkan kekekalan. Barulah saudara dan saya menerima Yesus sepenuhnya. Tapi kalau cuma inginnya terima apa? Berkat dan lain-lain, saudara cuma menerima Yesus hanya separohnya. Hanya sebagai penolong, penutup utang. Terus apa lagi? Penyembuh. Terus pemberi dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ya, kita akan lihat di sini. Ya, kita akan lanjutkan di dalam Yohanes pasal 14. Ayat ke-6, saudara. Ya. Kita akan masuk di sini sekarang, ini intinya, ya. Saya akan cepat, kita akan selesai sebelum jam 9. Ya, kita akan selesai sebelum jam 9 karena bukan karena apa-apa sih, tapi karena saya ingin benar-benar walaupun itu singkat, tapi itu benar-benar bisa dimengerti, ya, bisa benar-benar tertanam dalam pikiran kita. Itu lebih penting, ya. Oke, sudah ketemu Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Lihat, saudara, Tuhan bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan tidak bilang gini, "Akulah kebenaran, jalan, dan hidup." Tapi Tuhan bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan..." Coba saudara dan saya perhatikan, kenapa susunannya seperti ini? Tidak dikatakan begini, "Akulah kebenaran." Terus, karena engkau tahu aku benar, maka jalani. Terus jalanlah di dalam aku, maka semua hidup. Tuhan tidak bilang gitu. Tahu dulu kebenaran, yakini dulu, ngerti dulu, ikut seminar dulu, atau belajar apa dulu supaya ngerti kebenaran. Tidak. Tuhan ajar yang pertama apa? Akulah aneh toh? Jalan dulu, baru kebenaran, baru Coba perhatikan. Tidak dibalik kebenaran dulu. Saudara sudah yakin benar, baru jalani. Tidak, Tuhan bilang apa? Jalan dulu. Nah, jadi lihat pertama, saudara, Tuhan lihat polanya Tuhan bekerja tidak sama dengan keinginan kita atas Tuhan. Saudara perhatikan, kalau saudara sudah nikah, engkau terus mengikuti kemauan istrimu atau kemauan suamimu, itu akan mendatangkan stres. Amin? 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 Tapi kalau kemauanmu terus diikuti oleh suamimu atau istrimu, itu cita-cita. Amin? Iya apa ya? Loh, ya sudah nikah ini loh. Iya apa ya? Loh, iya Pak. Lah saudara perhatikan di sini. Tuhan pun saudara perhatikan sampai hari ini Tuhan itu tertekan terus terang. Kalau saya ngomong mungkin saudara kaget. Masa Tuhan itu bisa tertekan? Iya. Saudara, orang-orang yang dekat dengan dia akan tahu hati Tuhan banyak tertekan. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Iblis bukan lagi masalahnya Tuhan. Amin. Karena sudahkah? Yang masalah adalah anak-anaknya Tuhan yang belum mau kalah. Amin. Iya toh, maunya Tuhan yang kalah. Amin.
Amin. Contohnya kalau aku sudah maunya gini, Tuhan, biar kau mau gitu, ngalahlah Tuhan. Amin. Iya tidak? Loh, iya apa ya? Saudara, jadi lihat, saudara di sini. Makanya ingat, saya pernah sampaikan kan, Tuhan itu bikin pertandingan yang aneh. Apa? Kita bertanding sama Tuhan. Kalau kita yang kalah, kita diberkati. Kalau Tuhan yang kalah, kita sengsara malah. Bisa ditangkap maksudnya? Loh, contohnya, kalau saudara dan saya, kehendak saudara dan saya yang akan dituruti terus oleh Tuhan, saudara dan saya pasti tidak bahagia. Saudara, di Alkitab contoh-contoh orang-orang yang dituruti maunya, tapi kemudian tidak bahagia. Ada loh. Jangan pikir semua kemauan dituruti pasti bahagia. Ya, Yefta coba, dia bilang, Tuhan kalau aku menang, kau beri aku kemenangan. Apapun yang keluar dari rumahku pertama, itu aku serahkan. Bahagia dia waktu itu sudah menang? Nggak bahagia kan? Betul? Ya, nah, sekarang kita lihat kembali di sini, ya, firman Tuhan katakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan... Jadi saudara dan saya perhatikan dulu, akulah jalan, artinya apa? Begitu saudara dan saya percaya Tuhan, sebenarnya dan sesungguh-sungguhnya, saudara dan saya sudah nggak bebas jalan sendiri. Itu kan intinya yang sebenarnya. Alias apa? Sekarang saudara dan saya mengalami pembatasan jalan. Inilah jalan. Nggak bisa lagi jalannya maunya sendiri, atur sendiri, terus paksa Tuhan gitu. Tapi lihat, kita seringkali balik. Apa? Kebenaran dulu, baru jalan. Misalnya gini, aku tidak pernah terlambat, kata Tuhan. Terus ya, Tuhan buktikan kebenaranmu dulu, baru aku jalan. Amin. Amin. Baru aku percaya. Ya kan, misalnya gini, ya Tuhan, misalnya Tuhan gerakkan saudara sesuatu. Tuhan, kalau aku minta tanda, kalau gini terjadi, baru aku jalan. Nah, itu benar dulu, baru jalan. Tuhan bilang jalan dulu, baru lihat kebenaran. No. Coba saudara lihat dulu kembali, ini inti yang paling sederhana dulu, saudara. Ya, saya mau ulang karena ini kunci yang paling sederhana, paling gampang. Tapi saking gampangnya orang menggampangkannya, akhirnya nggak beres. Masalah orang Kristen apa? Mereka ingin semua yang spektakuler. Misalnya, saudara-saudara, tadi saya lihat Tuhan hadir di sini. Wah, spektakuler, saudara. Mereka senang apa? Ada kelihatan sinar waktu beribadah menyambar. Tuhan hadir. Ada manifestasi. Padahal yang sederhana-sederhana mereka tidak ngerti. Ini yang bermasalah. Yang rumit kita mengerti, yang gampang tidak mengerti. Itu bodoh, amin? Amin? Bukan pintar kan? Kenapa? Yang gampang nggak bisa. Oke, sekarang kembali ke sini. Jalan, berarti apa? Begitu saudara dan saya percaya Yesus, sebenarnya sejak itu Yesus mau mengambil alih hidup saudara dan saya. Itu dulu. Terus yang kedua, saudara dan saya boleh masuk dalam pembatasan. Pembatasan apa? Tuhan sudah tetapkan jalannya buat saudara dan saya masing-masing sendiri-sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, begitu saudara dan saya percaya, saudara dan saya harus jalani dulu baru lihat kebenaran. Bisa ditangkap? Jangan lihat bukti dulu baru mau jalani. Itu Tuhan tidak pernah ajar seperti itu. Bisa ditangkap maksudnya? Contohnya, yang gampang-gampang. Untuk bisa melihat bahwa benar, kalau saudara dan saya jalani, lihat bukti. Saya ada beban secara pribadi, memang Tuhan taruh di hati saya untuk beberapa daerah di luar pulau. Ya, tetapi masalahnya, saudara, untuk KKR di luar pulau itu satu malam butuh 40 juta minimal. Saudara, 40 juta minimal. Karena kenapa? Menghimpun orang sekian banyak, menyewakan mereka truk, lapangan nggak usah sewa, gratis, saudara. Tapi orang-orang yang dibawa datang itu, sewakan truk dan lain-lain itu sudah hitungannya 40-an minimal. Karena ada yang pernah ngadakan itu sudah 40 semalam. Nah, terus saya kok, Tuhan, aku nggak punya duit. Kalau ini 40 semalam, nah seminggu piro. Ya udah, berapa uang harus habis? Tapi Tuhan kasih saya apa di sini? Pokoknya visi itu ada gitu loh. Nah, visinya ada, uangnya tidak ada, tidak bisa jalan, saudara. Ya, terus terang saya bilang, kuasa Tuhan sama kuasa uang mirip loh kata Alkitab. Nah, saudara percaya enggak? Kuasa Tuhan sama kuasa uang mirip, itu kata Yesus sendiri. Kau tidak bisa punya dua tuan, Mamon dan Tuhan. Lalu Yesus sendiri bilang kok, coba, Tuhan Yesus sendiri mengakui kuasanya Tuhan sama kuasa uang hampir mirip. Loh, saudara sekarang misalnya ngurus surat, uangnya pas-pasan, plus doa, belum tentu terjawab loh. Ngurus apa plus uang terjawab, betul? Loh. Iya tidak? Sekarang gini lah, saudara kepingin kredit mobil, nggak punya uang, saudara ke dealer, bisa dikeluarkan mobil? Saudara sudah doa puasa nih seminggu, bisa? Enggak lah. Paling dealernya bengong liatin saudara, amin? Luar biasa imannya, betul? Tapi kalau saudara bawa uang keluar kan? Loh.
Mungkin ini bilang sesat, bukan, saudara. Kenapa kita mesti hati-hati dengan kuasa uang? Ya, ingat Alkitab katakan apa? Orang-orang yang punya masalah dengan keuangan itu jarang diampuni Tuhan. Dari sejak perjanjian lama loh, saudara, jarang diampuni Tuhan. Contohnya, dalam arti apa? Lot. Dia pilih tempat yang makmur. Lihat, dia mengakhiri hidupnya tinggal di dalam gua, betul? Iya tidak? Ya, terus saudara perhatikan Gehazi. Tidak jujur dalam keuangan, ya kan? Si Elisa bilang udah kasih dia gratis, suruh pergi. Gehazi uber, ya kan? Nipu minta duit, nggak diampuni. Kusta lamanya dan keturunannya. Yudas, keuangan. Elimas yang disebut Bar Yesus. Ingat waktu dia mau beli karunia dengan uang? Apa kata ini Rasul Petrus? Binasalah kamu dengan uangmu. Nah, lihat, masalah uang itu ternyata peka sekali di firman Tuhan. Tapi orang Kristen paling senang dengar masalah uang. Amin. Amin. Padahal Tuhan sangat peka masalah uang, mesti hati-hati masalah uang. Tapi orang Kristen kalau sudah khotbah uang, gloria, amin, haleluya. Iya kan? Betul. Memang sih masalahnya, saudara perhatikan ya. Tidak ada pernah orang yang bosan dengan uang. Amin. Tidak ada yang bosan. Tapi yang kedua, tidak semua orang kuat pegang uang. Amin. Loh, yang biasa rajin doa kasih pegang uang banyak, lupa doa loh terus terang. Ya tidak. Tapi juga sama, yang tidak pernah pegang uang juga nanti malas doa. Iya kan? Agak diam. Oke, saudara kita lanjutkan dulu. Jadi, jalan kebenaran dan lihat intinya. Kebenaran itu apa? Kalau saudara dan saya jalan menurut maunya pimpinan Tuhan, barulah semua yang Tuhan katakan merupakan kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah terlambat. Jalan dulu baru buktikan. Seperti yang saya cerita tadi, ya kan? Saya bilang, Tuhan, saya memang kau taruh di hati saya. Tapi ini dananya besar-besar ini. Saudara, kecuali maaf, saya punya jemaat. Ya, gampang, saya tinggal sebutkan, saya minta. Lah, saya nggak ada jemaat. Saya keliling terus tiap hari. Masa saya minta-minta sama orang? Enggak, ya. Nah, terus gimana caranya? Ya sudah, pokoknya Tuhan, kalau engkau suruh, aku mau. Modalnya cuma mau. Terus, ya masalah uangnya engkau. Karena engkau yang suruh aku. Kan gitu. Saudara, nah saya terus pergi pelayanan ke salah satu negara bulan kemarin September sampai Oktober itu, ya. Selesai pelayanan, mau pulang saya dikasih duit. Ya lumayan lah, gede ya, sekian ribu dolar. Terus saya bilang, Pak saya nggak mau, terima kasih dah saya nggak ambil. Ambil apa? Ganti uang tiketmu gini enggak? Terima kasih. Ya, terus akhirnya, saudara uang yang semua itu dikirim untuk pelayanan awal tahun nanti di luar pulau. Jadi Tuhan mencukupkan dengan cara jalan dulu. Bisa ditangkap maksudnya jalannya gimana? Pegang dulu, percaya dulu, terus apa? Ada keinginan untuk taat. Kita seringkali, iya Tuhan aku percaya, tapi sebentar Tuhan, aku percaya tapi, nah itu loh, itu menyetop, tidak jalan. Bisa? Aku percaya pokoknya terus begitu percaya saudara jalani tugas saudara sehari-hari dengan baik. Itu namanya jalan. Saudara perhatikan, itu namanya bergerak. Ya banyak orang Kristen maaf kata dia percaya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan percaya. Betul? Contohnya yang paling gampang. Kalau saudara dan saya itu lagi ada masalah, susah apa senang? Coba. Yang ada masalah susah apa senang? Susah. Amin? Nggak ada kan punya masalah senang? Betul. Semua sama. Padahal Tuhan maunya, saudara lihat. Ya kan? Bila anggaplah saat sukacita bila kau jatuh dalam berbagai kata Tuhan. Amin. Kata kita, anggaplah musibah. Kalau jatuh dalam pencobaan, anggaplah apa? Kesalahan, anggap hukuman. Amin. Kata Tuhan apa firman Tuhan bilang? Anggap itu sukacita, anggap itu sebagai berkat. Jadi saudara perhatikan, berkat itu apa? Ada berkat materi, ada berkat untuk pertumbuhan rohani. Berkat pertumbuhan rohani ini biasanya apa? Yang disebut dengan masalah. Orang kalau sudah punya masalah, sudah buntu semua, senang tidak senang balik ke Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau saudara dan saya sampai hari ini masih iseng-iseng sama Tuhan, maka percayalah, tidak cepat atau lambat, itu program kerjanya Tuhan akan mulai dikerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Akibatnya stres. Betul. Tapi kalau saudara dan saya sudah diproses, tidak stres. Kenapa?
Orang baru masuk padang gurun membayangkan di mana sih ujung padang gurun ini. Amin. Orang di tengah padang gurun membayangkan balik jauh, maju berapa jauh juga. Tengah-tengah bingung, ya toh? Orang sudah keluar padang gurun tertawa melihat padang gurun. Amin. Ya enggak. Jadi kalau saudara hidup ini sekarang bisa tertawa dan lain-lain, itu bisa karena sudah lewat padang gurun. Tapi sampai hari ini belum bisa tertawa. Percaya itu ada yang baru masuk atau lagi di tengah padang gurun. Ya, saudara kalau sudah keluar padang gurun tuh bisa ketawa. Wah, amin, terima kasih Tuhan. Gitu. Tapi kalau di tengah padang gurun, kiri, kanan, muka, belakang kok sama jauh, saudara, sama keringnya. Ya, bersyukur. Kenapa? Kalau kita dibawa masuk mulai ke padang gurun, berarti arah hidup kita sudah tepat menuju Kanaan. Iya dong? Terus lihat, kalau kita sudah di tengah padang gurun, berterima kasih. Karena kenapa? Proses Tuhan sedang berlangsung. Kalau sudah keluar padang gurun, ada beberapa proses yang sudah dianggap lulus. Ya, enak loh saudara. Loh, enak. Saya bisa peka begini karena proses padang gurun. Loh, sesudah diproses baru bilang enak. Selama diproses percayalah, ampun Tuhan, ampun ya. Itu. Jadi makanya kan surat Ibrani 4:12 bilang apa? Ajaran itu waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Saudara, waktu saudara dan saya diproses, dibentuk Tuhan tidak mendatangkan sukacita sama sekali. Tapi kemudian dia akan menghasilkan buah-buah bagi orang yang sudah dilatih olehnya. Buahnya akan tampak, saudara, apa? Hidupnya dulu sembarangan, sekarang nggak berani sembarangan. Ya, itu dulu apa? Susah cari Tuhan, diberkati, dicari Tuhan. Nah, mulai sekarang susah senang cari Tuhan. Mulai buah-buahnya dan itu tidak bisa lewat impartasi penumpangan tangan, saudara. Tolong perhatikan. Belum pernah ada buah bisa di-stek. Pohon bisa di-stek, amin. Buah nggak bisa, betul? Misalnya saudara punya pohon apa, katakan punya pohon apel. Terus saudara ambil buah apel, saudara stek di situ. Percaya pasti apelnya busuk. Jadi tidak pernah ada buah bisa di-stek. Kecuali buah-buahan plastik, saudara bikin pohon plastik terus taruhin buah-buah di situ bisa. Tapi percaya ulat pun mengerti itu tidak bisa dimakan, amin. Loh, pernah nggak ketemu ulat di dalam buah plastik? Ada? Ulat pun tidak punya otak, ngerti. Loh, itu loh luar biasanya Tuhan, saudara, amin. Iya, baik. Kita lanjutkan. Jalan kebenaran dan jadi jalani dulu. Alami dulu, taat dulu, kerjakan dulu. Baru benar Tuhan firman-Mu ya dan amin. Benar Tuhan janji-Mu ya dan amin. Loh, jangan buktimu dulu Tuhan baru aku jalan. Terus berkat-Mu dulu baru aku taat. Lah ini repot. Betul? Saudara punya pegawai pun tidak pernah mungkin saudara terima bilang, Pak, saya gaji dulu 2 bulan baru saya masuk kerja. Loh, kalau gini tidak usah masuk aja. Iya tidak. Loh, saudara dan saya tanpa sadar coba. Jadi pekerja, maaf kata, yang bikin susah bos, amin. Taati dulu, apa? Baru terima upah, jalan dulu. Terus apa? Akulah hidup. Nah, saudara lihat. Kalau kita punya mental, satu, mulai diatur, gampang diatur Tuhan, diarahkan Tuhan. Karena jalan loh. Berarti apa? Tidak boleh ada jalan pintas, tidak boleh ada jalan bypass. Betul? Tidak boleh bikin jalan sendiri. Iya kan? Orang Kristen banyak bikin jalan sendiri. Contohnya, Pak tolong doain dong. Supaya saya cepat dijawab. Lah itu jalanmu sendiri. Tuhan ngajar engkau yang doa. Kami cuma bantu doa. Kami tidak ambil alih doamu ke Tuhan. Ya kami memang pembantu, maaf kata saya ngomong kasar, kami ini pembantu papamu di sorga. Tapi kami tidak pernah disuruh ngajar supaya kami ajar semua engkau, sehingga engkau tidak kerjakan apa-apa di dunia. Bisa ditangkap maksudnya? Loh, pembantu yang baik menolong anak saudara mengerjakan PR. Bukan mengerjakan PR anak saudara terus-menerus, betul? Itu membuat anak jadi bodoh. Tapi anak Kristen juga pinter, karena apa? Karena pertolongan orang. Mereka bodoh karena tidak pernah ingin pinter, amin. Sekarang coba lihat, mereka itu bodoh karena tidak ingin pinter. Lah Alkitab saudara saya baca bahasa Indonesia, saudara semua ngerti, amin. Jadi semua kita tahu bisa baca. Masalahnya yang mau belajar berapa orang, kan itu. Jadi apa? Mereka bodoh karena tidak ingin pinter. Terus apa? Mereka itu merasa pinter walaupun bodoh.
Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali tanam dulu betul-betul. Tuhan bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan ingat kembali saudara. Iman saudara akan hidup. Apapun yang saudara dan saya kerjakan akan ada tanda kehidupan. Kalau dimulai jalan. Gerak dulu. Turut dulu. Taat dulu. Baru nanti lihat bukti. Loh Pak, saya taat kalau nggak ngerti gimana? Maaf kata saudara. Semakin banyak orang mengerti malah semakin tidak taat. Ya, lebih baik saudara dan saya jadi orang yang tidak mengerti tapi taat daripada ngerti tidak taat. Ya, iya saya pokoknya tidak ngerti tapi ya sudah Tuhan bilang ini saya jalan. Saya tidak ngerti pokoknya saya jalan nih. Enak tuh. Loh, betul nggak? Contoh misalnya tadi kan saya lihat itu ada mesin untuk floor mesin, itu namanya floor mesin. Saudara kan untuk apa namanya? Untuk moles itu. Nah, saudara, dia tidak usah tanya, Pak ini bahannya apa namanya? Terus ini apa maksud kandungannya apa Pak? Tolong jelaskan. Ya, ini struktur kimianya bagaimana? Lah ini kan bikin bekel, betul? Pokoknya ini barang siram, gak usah, sudah ngerti, tidak usah tanya struktur kimianya bagaimana, pabriknya di mana. Itu kan bikin bekel, betul? Yang penting apa? Siram terus jalan, sudah selesai, tidak usah tanya. Pak, sebentar saya minta penjelasannya. Ini kan bikin, lo ini memang apa? Maksudnya ngerjain saya, ngetes atau apa? Sampai nanya struktur kimianya bagaimana? Ya nggak, memang ini pelajaran apa? Nah, orang Kristen seringkali maaf kata, mereka suruh belajar tidak mau, disuruh jalan mereka ingin tahu lebih dulu baru jalan, jadi kan bingung. Bisa? Disuruh jalan mereka bilang enggak Pak, kalau saya tidak dapat peneguhannya saya tidak ngerti, saya nggak jalankan. Saya takut salah, iya kan? Itu Kristen kan? Tapi disuruh belajar mereka tidak mau lah, terus kapan ngertinya? Coba, mereka waktu disuruh jalan ingin mengerti lebih dulu, ya dong? Mereka diajar supaya ngerti, tidak kepingin ngerti. Nah, terus kapan jalannya? Itu loh saudara orang Kristen. Makanya orang banyak bilang, Pak, mendengar suara Tuhan itu karunia. Saya bilang, goblok kamu. Kenapa? Alkitab bilang domba-dombaku mendengar suara. Nah, kalau saudara dan saya jadi domba, mendengar suara. Tuhan tidak pernah bilang domba-domba khususku, domba-domba kambunku. Cuma domba. Terserah domba itu kurus, domba itu gemuk. Pokoknya domba. Syaratnya apa? Dombanya tuh Tuhan, domba-dombaku, kata Tuhan. Jadi apa? Ada hak milik. Terus apa? Bersikap seperti domba. Saudara tahu, domba itu kalau makan selalu makan rumput. Domba tidak suka makan daun. Kambing suka makan daun. Jadi bedanya apa? Waktu dengar firman itu kepalanya nunduk, ya, rendah hati, itu pasti domba. Tapi kalau dia mau ngomong apa sih? Saya kepingin dengar. Nah, itu kambing. Saudara, ya saya pun saudara biar pendeta siapa kalau domba saya dengar. Saya nggak bilang, kenapa? Ada kebenaran yang saya nggak diungkapkan, tapi lewat dia diungkapkan. Saya mau belajar. Kita semua nggak ada yang sempurna, saudara. Ya, bahkan pendeta desa, saudara sering saya belajar di pendeta desa. Ya, orang apa pendeta desa? Kamu prestasi apa? Nggak ada. Jemaatmu berapa? Persembahanmu berapa? Seperti tidak ada kelas. Tapi ada hal-hal yang kita belajar dari mereka banyak, saudara. Ya, dalam hal ketulusan. Bisa juga kelihatannya mereka tulus melayani di desa, bukan karena mereka tulus, tapi nggak ada jalan untuk pindah ke kota. Ada. Jadi nggak bisa kita bilang semua pendeta desa tulus, belum tentu. Ya, tapi juga nggak bisa bilang semua pendeta desa itu pikirannya fulus. Nggak. Ya, saya ketemu satu pendeta. Dia salah satu teman seangkatan dengan salah satu pendeta terbesar Indonesia gerejanya. Terus saya tahu persis pendeta itu ngomong, kamu pegang cabangku yang di kota Anu aja, kamu tinggalin desa itu. Dia bilang apa? Enggak. Biar aku terus di desa ini. Padahal sekian puluh tahun di desa itu, saudara. Ya, dan yang dia layani cuma maaf kata tukang petik-petik kopi, itu yang dia layani. Nggak ada. Kalau dilihat penghasilan apa? Dilihat gengsi apa desa? Dilihat apa-apanya pun nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi di situ kita melihat apa? Ketulusan hati. Dia pelayanan, dia tidak membuka usaha dalam perusahaan. Saudara tahu namanya membuka perusahaan dalam perusahaan? Tahu? Contoh, kita kerja perusahaan apa, misalnya sales, katakanlah sales kain. Sewaktu sales kain, kita juga bawa contoh kainnya orang lain ke toko. Ini dari bos saya, ini dari Anu, yang mau pesan sini boleh saya pesankan. Lah itu baik enggak? Cengli enggak? Cengli enggak? Loh, cengli enggak kalau gitu? Enggak dong. Nah, saudara, kita juga hamba Tuhan, saudara dan saya melayani Tuhan, enggak boleh buka perusahaan di dalam perusahaan. Artinya apa? Saudara dan saya harus memikirkan pokoknya keuntungannya Yesus. Tidak ada keuntungan kita pribadi. Itu baru berarti apa? Kerja buat perusahaannya Tuhan.
Tapi kalau di tengah-tengah kita kerja, kita mulai korei, itu membuka perusahaan dalam Artinya apa? Saudara nggak dijawab Tuhan, nanti saya doakan. Nah, itu buka perusahaan di dalam perusahaan, gitu loh saudara. Nah, masalahnya sekarang adalah, lihat, karena ada hamba Tuhan yang bisa disogok, maka banyak orang Kristen menganggap Tuhan pun bisa disogok. Bisa ditangkap maksudnya? Karena dia lihat hamba, oh hamba bisa disogok, berarti bosnya Nah, ini loh problemnya. Ya, terus kedua apa saudara? Ya, banyak orang Kristen itu merasa begini. Mereka merasa kalau mereka punya duit, maaf kata, mereka akan mau mendengar pendeta kelak saja. Pendeta biasa tidak mau. Didoakan pun, kalau pendeta biasa mereka tidak mau. Kenapa? Wah, doakan siapa? Asal enggak. Saya biasanya didoakan Benihin. Nah, kalau dia punya duit. Saudara, kalau dia punya duit, saudara maaf kata, dia tidak mau pendeta sembarangan. Karena dia orang khusus. Nah, akibatnya, saudara, terjadi apa problemnya? Terjadi kesenjangan, terjadi diskriminasi perlakuan. Ya, saya baru pulang, saudara, dari satu kota. Ya, minggu kemarin saya di kota itu 1 mingguan. Ya, habis saya ngobrol-ngobrol, habis khotbah malam, doa malam, saya pergi sama pendeta ini, pergi makan bubur. Ya, di daerah Mangga Besar situ. Terus dia mulai cerita, Pak, kami diajar, jemaat mesti dipilah. Tuh, pilah maksudnya? Ya gini Pak, kalau yang punya duit banyak, itu kalau ada masalah langsung ke kami. Kalau yang biasa-biasa, cukup pengerja saja. Dan yang ngomong itu jemaatnya 6.000. Kalau secara manusia, saudara akan kagum, wah 6.000, dia dipakai Tuhan, dia luar biasa. Tapi secara di sini, sudah nggak benar. Kenapa? Yang kaya, ini nomor telepon saya, kalau ada masalah, saya tangani langsung. Saya gembalamu. Yang kiri, pengerja sana. Padahal Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Jangan membuat perbedaan di dalam hatimu. Betul? Ada kan firman bilang begitu? Kalau kita pesta, terus kita lihat orang miskin, kita suruh pergi duduk di lantai. Kalau yang kaya, duduk di depan. Tuhan bilang apa? Engkau sudah membuat perbedaan dengan hatimu yang jahat. Masalahnya sekarang, simbiosis mutualisme ini. Yang kaya karena merasa kasih banyak, aku ada masalah harus pimpinan, aku tidak mau kirinya. Aku tidak mau yang tidak ngerti apa-apa, harus yang punya kontak langsung sama Tuhan. Waduh, gitu saudara. Kalau yang miskin, ya tidak bisa bayar, mau apa? Dokter puskesmas pun jadi. Gitu loh. Nah itu masalahnya, siapa yang memulainya saya tidak tahu saudara. Ini dua-dua tidak jelas. Ya, yang awal siapa, yang akhir siapa. Ya, tapi saudara dan saya kiranya, apapun keadaan ekonomi, kedudukan, pendidikan, apapun kita, kekayaan, kita tetap harus punya hati yang tidak membedakan. Itu inti, saudara. Dan jangan ingin dibedakan. Tolong perhatikan. Ya, saya juga paling benci bedakan orang, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Akan selesai sebentar lagi. Udah jam 8 lebih, jangan khawatir. Saudara nggak telat pulang. Habis ini pulanglah. Ya. Jalan kebenaran dan sekarang kita lihat ayat yang sama bunyinya dengan itu di dalam kitab Mazmur, saudara. Iya. Mazmur pasal 11. Maafkan saya, Mazmur 86 ayat 11. Sudah ketemu? Mazmur 86 ayat 11. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Jalan lagi, baru supaya tunjukkan jalan supaya aku hidup dalam sesudah saudara dan saya dibenarkan dari kehidupan dosa. Sekarang waktunya saudara dan saya hidup menurut jalannya supaya hidup benar. Ya, saudara kerja di mana, kerja apa, usaha apa, itu semua sebenarnya ada Tuhan atur. Dan kalau saudara dan saya temukan apa yang saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan mengerjakan apa, saudara tetap kerjakan itu, saudara menjadi orang yang berhasil. Karena untuk itulah saudara diciptakan. Bisa ditangkap maksudnya? Nah, contohnya, saudara punya bakat main gitar, punya talenta luar biasa main gitar. Saudara senangnya main bulu tangkis. Betul? Sehingga apa? Nggak mungkin jadi juara. Tapi kalau saudara dilatih gitar, karena saudara memang talentanya, sebentar lagi main gitarnya luar biasa. Iya kan? Oke, kita kembali lagi ke sini dulu, saudara lihat. Ya, tunjukkanlah jalanmu. Ya, jadi apa saudara kembali ke sini? Saudara dan saya hari ini kita mau mengerti benar-benar ya definisi daripada bagaimana sih hidup di jalan-jalannya Tuhan.
bagaimana hidup sepenuhnya dalam bimbingan dan kehendak Tuhan. Karena saudara, setiap saudara dan saya hidup sepenuhnya dalam bimbingan Tuhan. Saya nggak buka itu di dalam Mazmur 91 kalau nggak salah. Dikatakan begini, ya, maka malaikat-malaikatnya akan dikirim kepadamu untuk menjaga jalanmu. Itu saudara. Jadi malaikat-malaikat akan dikirim menjaga jalannya saudara dan saya lah. Coba saudara dan saya perhatikan. Jadi apa? Orang boleh rugi, kita nggak rugi karena ada malaikat yang jaga. Sederhana saudara. Ya. Kenapa? Ada malaikat-malaikat. Ingat, sesudah Yesus lulus dari 3 ujian, barulah malaikat diturunkan Allah Bapa melayani dia. Pernah dengar cerita itu kan? Maka malaikat-malaikat turun dan melayani dia. Itu kan kata firman. Nah, oke, kita nggak bahas terlalu panjang ini, tapi kita akan lihat sekarang bagaimana berjalan dalam kehendak Tuhan, bagaimana berjalan menurut maunya Tuhan. Buka Keluaran pasal 33. Ayat 13. Ya, ada yang bisa bantu saya baca? Keluaran 33 ayat 13. Sudah? Mari, ada yang bisa bantu saya bacakan sementara saya cari terjemahan Amplified-nya. Amplified-nya lebih bagus terjemahannya. Maka sekarang, iya, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Iya, terima kasih. Nah, saudara perhatikan di sini apa? Musa minta kepada Tuhan apa di situ? Memberitahukan kiranya jalanmu lihat. Saudara, Musa tidak sedang berdoa supaya Tuhan tunjukkan jalan di padang gurun loh buat dia. Dia 40 tahun hidup di padang gurun. Ya, saya pun kalau 2-3 kali pergi satu tempat, saya sudah hafal tempat itu. Lah Musa 40 tahun keliling padang gurun, dia nggak butuh sebenarnya, saudara. Tapi lihat di sini dia bilang apa? Ya, jelas sekali dia katakan di situ. Ada apa kata firman Tuhan? Iya. Nah, ayat 13 yang bagian A itu, beritahukanlah kiranya jalanmu sehingga aku mengenal engkau. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan, saudara, kira supaya aku mengenal engkau. Kalau bahasa Inggrisnya beda sekali, saudara ya. Dikatakan begini, ya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-jalanmu supaya aku mengenal engkau lebih dalam, lebih dekat, bergaul dengan engkau, saudara. Itu terjemahan bahasa Inggris. Ya. Jadi mengenal itu di sini kalau terjemahan The Amplified Bible itu dikatakan begini, ya. Untuk mengenal terus-menerus dengan lebih dalam, lebih dekat. Nah, jadi saudara dan saya perhatikan sekarang. Saudara dan saya, Alkitab katakan, coba lihat ayat ke-14-nya yang luar biasa. Maafkan saya, bukan ayat 14, tapi ayat ke 12, ini agak panjang memang. Iya, ada yang bisa bantu saya? Ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanmu. Saudara perhatikan apa? Di sini orang-orang yang ingin Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Orang-orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan, mau menuruti jalan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Itu Alkitab katakan apa di situ? Orang itu dikatakan aku mengenal namamu. Saudara perhatikan? Di situ bedanya. Nah, kita akan lebih dalam di sini, ya. Kita akan lihat sekarang jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada orang Israel. Ya, supaya benar-benar memahami tentang jalan-jalan Tuhan. Karena kalau enggak gini, Pak, gimana sih yang namanya taat? Gimana sih yang namanya nurut mau Tuhan? Banyak orang sampai hari ini juga masih bingung. Gimana yang namanya taat itu yang gimana? Nurut mau Tuhan itu yang bagaimana? Gitu loh, saudara ya. Apa berdoa, baca firman, atau yang apa yang nama nurut itu yang mana? Ini yang paling penting sekarang. Nah, kita akan lihat di sini, ya. Jadi Musa dikatakan di sini apa? Dia meminta Tuhan tunjukkanlah jalanmu. Nah, maksudnya apa, saudara? Sekarang lihat, ya. Musa ini ingin lebih mengenal lebih dalam Tuhan. Dan untuk mengenal lebih dalam itu perlu mengizinkan Tuhan mengatur jalan-jalan kita. Di jalan-jalan yang kita lalui itulah kita akan kenal dia lebih dalam. Contohnya,
Waktu Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yehova apa gitu, yang Tuhan menyediakan segala sesuatu, Yehova Jireh, ya, Tuhan membawa Abraham kemana? Gunung Moria. Itu jalannya Tuhan. Dengan caranya gimana? Tuhan bilang apa kepada Abraham? Potong anakmu, persembahkan. Betul? Jadi lihat, cara Tuhan memperkenalkan dirinya lebih dalam sebagai Allah yang menyediakan dengan cara membawa si Abraham untuk membawa persembahan ke Gunung Moria. Jadi jalan itulah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Terus saudara perhatikan, waktu Tuhan hendak memperkenalkan dirinya sebagai Yehova Nisi kepada umatnya, dia membawa orang Israel berhadapan dengan orang Amalek. Nah, jadi lihat saudara, perhatikan di sini. Setiap cara Tuhan memperkenalkan dirinya lebih dalam kepada kita, setiap Tuhan membawa kita ke jalan-jalannya, kita akan menghadapi ujian, kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi pergumulan, kita akan menghadapi dan lain-lain itu. Jadi itulah jalan-jalannya Tuhan. Sebentar kita akan lihat, saudara, supaya saudara dan saya akan benar-benar ngerti. Jadi bagaimana sekarang melihat supaya lebih kenal dengan Tuhan. Tuhan sering memerintahkan kita melakukan sesuatu, membimbing kita sampai ke dalam suatu keadaan, sehingga disitulah dia memperkenalkan dirinya lebih dalam. Saudara dan saya tidak akan kenal dia sebagai penyembuh kalau saudara sehat. Amin. Amin. Saudara tidak butuh orang sehat kok. Kedua, saudara tidak akan mengenal dia sebagai Allah penolong kalau memang saudara dan saya keadaannya baik-baik saja kan. Betul? Lihat, jadi lihat kembali di sini. Jalan-jalan, saudara tolong perhatikan lagi. Ya, jalan-jalan Tuhan itu adalah apa? Suatu keadaan, ataupun situasi, ataupun perintah yang Tuhan katakan kepada kita, atau Tuhan tempatkan kita di dalamnya, yang di sana kita akan mengenal dia lebih dalam. Bisa ditangkap sekarang tentang jalan-jalan Tuhan pelan-pelan? Oke, nah kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat ya, contohnya. Ya, kita akan lihat sekarang di Keluaran pasal Iya. Saya akan cari saudara, ya, Keluaran pasal 13, saudara. Iya, Keluaran pasal 13. Ya, kita akan lihat di sini, ya, ada hal yang saya perlu ulangi sedikit. Apa yang pernah saya sampaikan begini. Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan melakukan 10 mujizat. Betul? Betul? Di Mesir Tuhan melakukan 10 mujizat. Sesudah melakukan 10 mujizat, barulah orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tapi keluar dari Mesir tidak masuk Kanaan, masuk padang gurun. Berarti apa? Tuhan menambah 1 mujizat lagi di tepi padang gurun, di seberang laut Teberau di wilayah Mesir, ya, supaya kenapa? Orang Israel siap masuk padang gurun. Jadi perhatikan dulu, mujizat yang 10 yang pertama, grup pertama dibuat supaya siap keluar dari Mesir. Mujizat yang kedua dibuat dalam grup pertama terdiri 10 mujizat. Grup yang kedua itu 1 mujizat saja, yaitu membelah laut Teberau. Jadi ini diperlukan supaya umatnya siap masuk padang gurun. Nah, kita akan lihat sekarang di sini, saudara, ya. Kita akan lihat apanya. Jalan Tuhan menyiapkan umatnya untuk sampai Kanaan itu ternyata tingkatannya macam-macam. 1, tingkatan yang pertama apa? 10 mujizat. Itu tingkat yang pertama. Keluarlah mereka dari Mesir. 1 mujizat, yaitu mujizat ke-11. Masuklah mereka ke padang gurun. Di padang gurun, Tuhan bikin lagi mujizat demi mujizat. Iya kan? Tapi mereka tidak sampai. Nah, kita akan lihat di sini dulu ya. Ini memang agak apa namanya? Saya minta juga kepada Tuhan untuk saya bisa jelaskan dengan mudah, saudara, ya. Karena kadang-kadang saya juga, Tuhan ini luas sekali. Gimana jelasinnya yang gampang sekali gitu, saudara, ya. Ini yang kadang-kadang saya pun kesulitan sekali bagaimana bisa menjelaskan dengan jelas itu, saudara. Saya mengerti tapi kadang tidak bisa jelaskan. Itu juga hamba Tuhan juga pergumulannya di situ. Dia dikasih mengerti, tapi dia tidak bisa jelaskan dengan terstruktur. Ya, nah, oke, kita kembali dulu ke sini, saudara, perhatikan. Ya, sesudah mereka keluar dari Mesir, sekarang lihat, Tuhan membuat 1 lagi mujizat supaya mereka siap masuk padang
gurun. Jadi, saudara dan saya perhatikan dulu. Ya. Saudara dan saya berkali-kali Tuhan tolong. Itu apakah pertolongan hanya membuat saudara dan saya sekarang tertarik benar-benar sama Tuhan? Kalau sampai di situ, saudara dan saya baru masuk kelompok mujizat 10. Baru siap keluar dari Mesir. Siap dari kehidupan ngawur. Saudara perhatikan. Tapi sekarang lihat. Apakah sekarang ini saudara dan saya sudah masuk ke mujizat yang ke-11? Dalam arti, karena sudah sekian banyak saudara dan saya mengalami mujizat, sekarang saudara dan saya masuk dalam pergumulan, masuk dalam masalah. Adakah saudara dan saya siap? Kemudian, bersikap benar ketika masalah itu terjadi. Itu mujizat ke-11. Nah, jadi saya ulang lagi supaya nangkep benar-benar. Saya ulang pelan-pelan begini. Ya. Kalau selama ini Tuhan tolong misalnya, kita sakit sudah disembuhkan. Kita tidak punya duit, dikasih duit. Kita ada kerja, dikasih kerja. Usaha Tuhan tolong walaupun ada gencatan misalnya gitu. Nah, terus itu membuat kita lebih mau bertobat, lebih mau berubah. Itu baru mujizat tingkat pertama yang kita alami. Bisa ditangkap maksudnya? Itu cuma membuat kita siap meninggalkan kehidupan lama. Lihat. Terus yang kedua. Kalau sekarang Tuhan bilang, nah sudah sekian kali aku tolong, sudah sekian kali aku luputkan, sudah setiap hari aku pelihara. Terus, sekarang, itu merupakan mujizatku yang ke-11 bagi engkau. Sekarang, aku mau bawa kau ke padang gurun. Nah, banyak orang, walaupun sudah ditolong, sudah lihat sekian banyak bukti, begitu di padang gurun, stres tengah mati. Betul? Betul? Betul. Kenapa? Ingat, mujizat tidak membangkitkan iman. Tolong tanam benar-benar. Mujizat tidak membangkitkan iman. Bisa dadaan, iman dadaan, tapi tidak pernah teruji. Iman dadaan itu tidak pernah teruji, tolong tanam. Misalnya tiba-tiba saudara sakit terus, aku percaya. Tidak pernah iman dadaan menyembuhkan, saudara, tolong tanam. Ya, langka sekali. Tapi iman yang terus dibina lewat ketaatan itu yang penuh kuasa. Iman dadaan tidak pernah, saudara. Ya, tiba-tiba orang sakit, saudara tumbangi tangan, aku percaya. Belum tentu sembuh. Kenapa? Iman dadaan. Nah, kembali ke sini. Kita akan lihat lagi. Sesudah mujizat ke-11, mereka siap masuk pada gurun. Lihat. Dengan bekal 10 mujizat untuk keluar dari Mesir, plus 1 bonus mujizat supaya siap masuk pada gurun. Ternyata, lihat. 10 kali Tuhan mulai mujizat plus 1 bonus. 10 kali mereka membantah Tuhan di padang gurun. Coba kita lihat ayatnya. Mazmur ya. 95 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Ya. Iya, mari ada yang bantu saya? Ada? Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa dahulu. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada anak-anak itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Iya, terus, ya. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Iya. Sekarang bilangan 14 coba saudara ya. Bilangan 14 ayat 22. Mari. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Iya. Saudara perhatikan. Tuhan buat 10 mujizat membawa mereka keluar dari Mesir. Tambah 1 mujizat membawa mereka masuk padang gurun. Dipotong 10 kali berontak 0. 11 kali Tuhan buat mujizat kan? Dimin 10 kali melawan 0. Saya ulang kembali dulu benar-benar supaya kita menangkap. Gini, saudara perhatikan. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pertolongan, pengangkatan, promosi, berkat, dan lain-lain. Itu secara garis besar kembali dibagi menjadi 2 golongan mujizat. Mujizat yang pertama, membuat saudara dan saya berubah. Mau ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh, mau meninggalkan Mesirnya. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua, membuat saudara dan saya siap menghadapi tantangan-tantangan di depan. Itu mujizat golongan kedua. Tetapi lihat, ya, keluar dari Mesir oke.
Tuhan buat 10. Mereka percaya, mereka mau keluar. Lihat, masuk ke padang gurun. Ya kan? Mereka lihat mujizat dulu, baru masuk padang gurun. Mujizat yang di padang gurun hanya bertahan 3 hari. Kenapa? 3 hari kemudian mereka tidak dapat air minum, mulai marah. Jadi saudara dan saya perhatikan. Jangan saudara dan saya ikut Tuhan karena mujizat. Jangan imanmu dan iman saya, engkau dan saya mau berubah hidup saudara dan saya karena engkau diberkati, saya diberkati. Itu tidak tahan lama loh saudara. Bisa? Ya, saya mau bertobat karena Tuhan begitu baik buat saya. Besok mulai ada masalah, percuma saya bertobat. Ngapain saya hidup sungguh-sungguh kalau begini? Nah, ini. Dasar mereka ingin keluar dari Mesir apa? Bukan karena mereka merindukan Kanaan, tapi karena mereka dijepit di Mesir. Kalau mereka hidup nyaman di Mesir, mereka ngapain? Pergi. Mereka hanya ingin pergi, lari dari penjajahan. Ketika mereka masuk di padang gurun, mereka ingin balik ke Mesir karena kenapa? Lebih enak dijajah oleh Firaun daripada diatur Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen apa? Daripada aku taat sengsara, lebih baik aku hidup ngawur sengsara. Sama. Amin. Aneh tak? Betul? Orang lebih rela apa? Kalau sampai hari ini? Ya kalau aku bikin salah, aku rugi ya enggak apa-apa. Ya memang salahku. Ya kalau aku salah jalan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia taat Tuhan terus ada masalah, dia biasanya lebih kecewa. Aneh kan? Aneh kan? Kenapa saudara? Lihat kembali di sini. Kita akan lihat kembali jalannya Tuhan. Jadi apa? Sekarang kategori mujizat saudara sudah tahu. Kategori pertolongan keajaiban Tuhan saudara dan saya sudah tahu. Jadi ingat, kalau berkat dan membuat saudara dan saya bertobat itu nggak tahan lama. Kalau kekayaan, pertolongan, promosi dan segala itu membuat saudara dan saya hidup menyenangkan Tuhan, itu tidak lama. Nanti akan ada ujiannya. Buktinya apa? Tuhan kasih mereka 3 hari tidak ketemu air kan? Betul? Ya, sumurnya sampai sekarang masih ada loh saudara. Ya, jadi kalau kita pergi dari Israel keluar ke Mesir itu, atau dari Mesir masuk ke Israel, ya, kalau dari Mesir masuk Israel itu sumurnya di sebelah kanan jalan di tepi laut Tebrau. Ya, kalau kita dari Israel dari daerah perbatasan Taba masuk ke ini Gunung Sinai, itu terletaknya di sebelah kiri. Itu masih ada sumurnya sampai hari ini. Karena di sekitar daerah sana sekian kilometer tidak ada sumur, cuma 1. Ya, dan airnya pahit kembali. Karena ada yang tanya pesertanya tur waktu itu, Pak, ini airnya manis kan? Kata Tuhan kan waktu itu apa? Jadi anu lagi airnya tawar lah. Kan tidak, saudara, kenapa? Airnya asin lagi. Kenapa? Sesudah orang Israel puas minum, mereka lewat, sumur itu kembali lagi menjadi. Nah, itu ajaibnya, saudara, ya, dari Tuhan. Berarti apa? Contohnya Bukit Batunya. Dia kan tidak habis bangsa Israel lewat Bukit Batu itu masih ada keluar air, tidak ada, selesai. Saudara, jadi insidental. Ya, insidental. Makanya contohnya gini, kalau kita lagi memuji pas lagu ini hadirat Tuhan kuat, besok saudara lagu itu lagi ngulangi, percaya tidak ada apa-apa. Jadi sudah lewat, gitu loh. Jangan ngulang-ulang kembali, ya. Oke, jadi kembali ke sini dulu, kembali. Jadi Tuhan buat mujizat buat dalam hidup saudara dan saya. Itu tujuannya apa? Ingat, membawa saudara dan saya lebih sungguh-sungguh, berarti keluar dari Mesir toh. Lah kalau keluar dari Mesir masuk mana? Di situ. Padang gurun. Jadi ingat. Jadi jangan muat terima kasih Tuhan buat mujizatmu. Renungkan dulu, ini mujizat di Mesir atau di padang gurun, ya. Jangan sembarangan, jangan glory, haleluya, terima kasih. Tuhan bilang, nah, ini mujizat ke-11 golongannya. Habis ini masuk padang gurun. Itu loh saudara, makanya tak tolong ditanam kembali dalam pikiran saudara dan saya. Tolong tanam kembali apa? Tuhan sebelum saudara dan saya bermasalah, punya masalah, menghadapi masalah, Dia sudah dulu menunjukkan aku berkuasa, aku hebat, aku dahsyat. Sehingga dengan bekal itu sebenarnya begitu saudara dan saya ketemu masalah, sudah punya pegangan. Tetapi buktinya orang Israel tidak pernah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan jadi pegangannya. Selalu yang jadi pegangannya apa? Keinginan hatinya sendiri. Selama keinginan hatinya sendiri tidak dipenuhi, apapun yang pernah perbuat, pokoknya ngomel terus. Amin. Amin. Bisa ditangkap maksudnya sekarang? Jadi kembali, jalan-jalan Tuhan itu juga artinya apa? Tadi kita sudah baca, jangan keraskan hatimu. Jadi lihat, jalan-jalan Tuhan itu juga apa? Proses untuk melembutkan hati kita. Itulah jalannya Tuhan. Jadi, orang yang mau ikut jalannya Tuhan,
itu akan hatinya lembut sama firman, akan hatinya lembut terhadap perintah, peraturan, hukumnya Tuhan. Nah, kembali ke sini tadi, kita tahu apa? Jalan Tuhan itu, ketika kita percaya Tuhan sudah punya rencana yang matang, yang fix, yang tetap dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita berjalan di sana, kita tidak akan terkalahkan. Terus 91 katakan, malaikat-malaikatnya akan dikirimnya untuk menjaga jalan kita. Itu kalau kita jalan menurut maunya Tuhan. Kalau jalan sendiri, malaikat tidak melok. Bisa ditangkap maksudnya? Malaikat tidak ikut-ikut. Kenapa lah? Tuhan, aku disuruh jaga sini, dia ke sana. Tuhan, anakmu tuh. Ya, ini malaikat tidak berani jaga pos, tapi tinggalkan posnya tuh. Coba saudara dan saya sekarang belajar hal yang sangat sederhana. Kedua, maksud jalan Tuhan supaya hati kita lembut. Jadi ingat, maksud Tuhan membawa ke padang gurun untuk apa? Alkitab kan bilang, kesimpulannya Tuhan, Musa waktu buat kesimpulan, ingatlah perjalananmu 40 tahun di padang gurun. Untuk apa? Untuk melunakkan hatimu. Terus untuk apa lagi? Supaya engkau tahu manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, kembali ke sini lagi, kita akan akhiri sebentar. Jadi, saudara dan saya lihat. Jalan di padang gurun supaya lebih kenal. Jalan di padang gurun supaya lebih percaya. Jalan di padang gurun supaya lebih lembut hati. Nah, jadi sekarang lihat. Kalau saudara dan saya sampai hari ini Tuhan masih temukan keras sama firman, tidak bisa ditegur firman, tidak mau nurut pengajaran Tuhan, maka padang gurun sudah tersedia di depan. Amin. Percayalah sesudah Tuhan lakukan mujizat, ada padang gurun. Pak, kok mujizat kan enaknya langsung sampai Kanaan? Enggak, ideal kita. Kita mujizat masuk padang gurun. Waktu Tuhan belah gunung batu pun tidak langsung, maka air itu mengalir membentuk satu sungai, maka orang Israel rame-rame membuat rakit, maka mereka sampai ke Kanaan sungainya. Enggak. Kalau itu cerita film karton, amin. Tidak, ternyata apa? Tuhan buat mujizat, mereka tetap di padang gurun. Nah, oke, sekarang kita akan ambil kesimpulannya. Mujizat pertama keluar dari Mesir. Mujizat kedua siap masuk padang. Mujizat-mujizat selanjutnya di padang gurun. Ini mujizat yang ketiga, level yang kelompok yang ketiga. Mujizat untuk apa? Mujizat-mujizat pemeliharaan sementara diproses. Ini golongan ketiga. Oke, sudah ditangkap sekarang? Golongan ketiga dari mujizat apa? Golongan ketiganya? Pemeliharaan, penyertaan selama diproses. Oke, sekarang saudara dan saya makanya lihat. Kalau Tuhan tolong, Tuhan apa? Mulai belajar ngerti. Sekarang kita sudah lihat 3 dulu, nanti ada lagi keempat. Ya. 1, keluar dari Mesir. Kedua, masuk padang gurun. Ketiga, selama di padang gurun. Tuhan ngasih mujizat-mujizat kan? Oke. Terus, saudara perhatikan. Sesudah Tuhan buat mujizat di padang gurun, sekarang mujizat di tanah Kanaan. Waktu mereka masuk tanah Kanaan, kalau kita bilang apa? Pas waktu itu musim menuai. Mujizat masuk Kanaan itu apa? Langsung nerima, ndak ikut nanem, langsung ambil, tuai, ndak ikut melihara. Loh itu loh saudara. Jadi 4 macam mujizat. Nah, mujizat yang terakhir paling enak kan? Menuai langsung masuk musim menuai. Saudara, langsung makan hasil Kanaan hari itu juga kata firman Tuhan. Coba. Oke, nah sekarang lihat lagi yuk. Lihat, saudara dan saya sudah menanam banyak kesalahan ketika hidup menurut mau kita sendiri. Amin. Itu Mesir. Sekarang Tuhan mau apa? Saudara dan saya bayar harga, menanam ketaatan keluar dari Mesir. Walaupun tahu akan masuk padang gurun. Jangan pikir saya bertobat, terus tiba-tiba langsung tertolong. Kita bertobat sungguh-sungguh ke Tuhan, langsung semua ada. Omong kosong. Itu cerita Asia Anderson. Ya, justru saudara dan saya meninggalkan hidup lama, Tuhan masukkan padang gurun, diproses, diaduk-aduk di sana, saudara, enak sekali rasanya sesudah selesai. Ya, selama diaduk-aduk enggak enak, saudara. Jerit-jeritlah, nangis-nangis di padang gurun. Tuhan itu pegang. Ya terpaksa demi kebaikan anaknya, amin. Yuk, contoh saudara dan saya dulu waktu disuntik, misalkan kasih bayi kan suntik anti tetanus, BCG, apa segala macam kan disuntik terus kan? Betul nggak ya? Punya bekas kan pasti, saudara punya pasti ada bekasnya kan? Ya. Kenapa orang tua tahu kita ketakutan disuntik Dia nggak bilang kita anakku takut dok, sudah pulang ke dokter. Ngawur dokternya bikin takut anak saya. Enggak kan? Pasti dia bilang suntik aja dok. Betul? Iya apa ya? Loh kok tega anaknya jerit-jerit takut dibawa ke dokter tuh?
Coba, waktu saudara dan saya ketemu dokter zaman dulu takut nggak? Takut nggak? Loh, kenapa orang tua bawa ke dokter suntik gitu loh? Supaya sehat. Nah, supaya rohani saudara dan saya sehat, program imunisasi padang gurun. Iya, supaya kenapa? Nanti diberkati pun tidak jauh dari Tuhan, tidak diberkati pun tetap cari Tuhan. Itu imunisasinya. Ya, imunisasi BCG-nya padang gurun tuh, saudara, supaya tidak polio dan lain-lain. Enak, saudara. Kalau sudah keluar, saya sudah bilang enak kalau sudah keluar. Berarti selama masuk udah enak, saudara. Dunia ini kelabu waktu diproses. Semuanya tidak enak. Saya pernah ngalami, saudara. Jadi sekarang saya tertawa, bukan tertawa karena mengejek orang di padang gurun, bukan. Saya menertawai diri saya sendiri dulu waktu stres di padang gurun, saudara ya. Ternyata aku juga dulu stres, ya. Jadi ingat, ya ini. Terus yang ketiga apa? Mujizat selama di padang gurun. Selama kita diproses Tuhan, ada aja jalan keluar. Ada aja bagaimana untuk kita terpelihara. Tapi itu memang tetap tidak membawa kita keluar. Tapi tetap di padang gurun itu cuma nyambung hidup. Saudara perhatikan. Nah, ini yang ketiga ini, saudara perhatikan. Makanya lihat, selama saudara dan saya diproses pun, Tuhan tetap memberi jalan keluar. Cuma jalan keluarnya itu bukan benar-benar keluar. Cuma dikasih jalan keluar. Ini jalan keluar, berarti belum keluar beneran. Baru mulai mau keluar. Amin. Loh, ini jalan keluar. Berarti ini kan bukan di luar. Saya akan benar-benar tanamkan dulu supaya masuk. Dia memberi jalan keluar, berarti saudara jalani sudah keluar belum? Belum, masih mau keluar. Ini baru jalannya. Gitu loh. Makanya, Pak, kenapa keadaan saya masih begini? Tuh, kan Tuhan baru bikin jalan keluar. Nah, ini jalan keluarnya baru kau jalan, belum sampai luar. Jalan terus, baru sampai luar, amin. Itu loh, saudara. Jadi banyak orang bilang, Pak, mana jalan keluar? Dia kok sama saja. Loh, keliru. Kenapa? Kelihatannya sama saja. Coba saudara teruskan, pasti sampai di luar. Gitu loh. Makanya namanya jalan ke luar, bukan yang di luar, saudara. Tolong tanam dulu benar-benar ya, kan supaya tidak kecewa. Jadi lihat. Terus sesudah itu apa lagi? Yang ini untuk pemeliharaan di padang. Saudara kepepet seperti saya dulu, saudara. Tidak punya uang, tidak punya penghasilan 4 tahun. Dari 90 sampai 94. Ya. Itu saya dipelihara oleh siapa? Papa saya. Saudara, akhirnya pulang kampung dipelihara papa, makan di papa. Tapi minta uang tidak berani. Malu, udah usia dari waktu itu masih gini sama mama kan tidak cengli lah. Ya, karena kenapa saudara? Jangan kita jadi anak yang durhaka. Artinya gini, masa kecil mengganggu tidurnya orang tua, masa dewasa mengganggu hidupnya orang tua. Nah, itu cilaka. Bisa disangka maksudnya kecil, wah, kamu tidur, orang tuanya begadang, ikut. Sudah besar, mengganggu hidupnya orang. Maksudnya orang tua pensiun masih mikirin anakku yang itu satu, aduh. Itu kan nggak bikin orang tua bahagia, men? Ya tidak, saudara. Maksudnya bikin apa? Wah, anak-anakmu sudah baik, takut Tuhan semua udah diberkati Tuhan. Enak tidurnya orang tua, amin. Tidur abadinya pun nyenyak, amin. Tapi kalau, waduh, yang satu tuh masih gini, masih orang tua pasti tidak bisa tidur enak, amin. Matinya pun tidak rela, kenapa? Aduh, anakku sudah suruh masih begini Tuhan. Oke. Jadi kembali ke sini, yang poin ketiga. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita diproses, ketika Tuhan mengizinkan kita dibentuk habis-habisan, tetap ada jalan yang Dia bukakan. Tapi itu bukan membawa kita keluar, cuma membawa kita akan keluar. Ini tanam benar-benar, saudara. Jadi nggak usah kecewa. Nah, yang keempat baru mujizat apa? Sesudah keluar beneran, baru lihat ternyata semua sudah disediakan. Loh, itu anehnya, saudara. Nanti kalau udah masuk level mujizat keempat ini, enak, saudara. Semua disediakan. Loh, saya semua disediakan, saudara. Loh, saudara pikir saya ini beli-beli? Enggak loh, ini semua saya enggak beli. Ya, ini TZ paling baru, saudara. Ya, Sony Vaio TZ paling baru. Ini dikirim orang ke saya, masih segel dus. Loh, ya. Terus saudara perhatikan, ini E71 paling baru sekarang Nokia. Ini dikirim orang, semua dikirim. Loh, aneh tak? Aneh tak? Kenapa saudara? Masuk ke Kanaan itu semua tersedia. Lihat, supaya bersedia keluar dari kehidupan lama, Tuhan buatmu hijab. Terus supaya jalan terus, supaya mau dibentuk, Tuhan buatmu hijab. Masuk padang gurun. Selama di padang gurun supaya tidak mati ngenes, Tuhan buatmu hijab. Sesudah itu baru
mujizat-mujizat asli yang enak. Itu loh, bisa ditangkap maksudnya? Misalnya contoh, tidak ada uang sama sekali, tiba-tiba ada orang bilang, Pak, saya ingat, saya pernah tidak ada uang sama sekali, saudara. Akibat tidak ada uang sama sekali itu, Senin, Selasa, Rabu saya puasa total. Tuhan. Saudara apa sih kan? Kalau saudara dan saya benar-benar nggak ada jalan, sama Tuhan tuh tiba-tiba ngotot. Amin. Iya tidak. Tapi kalau masih ada jalan sama Tuhan, ya lu mau kasih baik, lu nggak mau kasih, nggak apa-apa, gue nggak paksa. Itu loh, orang Kristen punya sombong. Makanya perlu dipaksa. Oke? Saya puasa Tuhan, gimana Tuhan nggak ada duit? 3 hari, saya ingat, Rebu kira-kira jam 9, jam 10 pagi, masih saya berdoa, ya. Papa mama sudah di toko, saya masih di rumah berdoa sendiri. Ya masih puasa, jadi kan nggak enak keluar, bau mulut kan, orang puasa itu nggak ada yang wangi, saudara. Percayalah, ya kan? Kalau saudara mau penuh urapan, saudara puasa, doakan orang, pingsan orang itu. Baunya pun gitu. Ya, telepon bunyi terus. Ya, telepon tuh bunyi terus. Saya harus bilang, Tuhan, aku berhenti doa dulu. Ini telepon mungkin kok gawat terus, nggak putus-putus. Berhenti sebentar, telepon lagi. Mungkin saya pikir ada keluarga sakit, ada apa? Saya angkat. Saudara, 1 orang dari Surabaya. Saya masih ingat. Nggak akan lupa itu bagaimana cara Tuhan menjawab saya di padang gurun. Mujizat yang ke-3. Ya, dia telepon, Pak Asen, saya minta nomor rekening. Tuh. Zaman dulu yang saya punya adalah rekening utang. Saudara tahu? Saya punya cicilan utang yang nggak bisa saya bayar. Saudara tahu? Jadi nomor rekening itu buat saya nggak perlu diingat, karena siap saya ingat itu menyakitkan. Terus terang. Loh, semua saudara dan saya pasti nggak mau ingat yang nggak enak. Amin. Jadi saya bilang, oke Cik, telepon saya nanti ya, 10 menit lagi saya cari buku tabungan saya di mana. Itu buku tabungan karena saya ada pinjam uang di bank itu. Saya kan dikasih buku tabungan untuk tanda tiap bulan nyetor. Itu loh saudara, jangan pikir buku tabungan untuk benar-benar nabung, bukan untuk nyetor. Itu loh. Jadi saya cari di mana buku tabunganku. Ketemu. Nah ketemu, dia telepon lagi. Saya bilang, nomornya sekian. Oke, saya mau berkati kamu. Waktu saya sangat kepepet, saya ingat. Tuhan kasih. Itu mujizat yang ke kelompok 3. Mujizat padang gurun. Tapi selesai itu, ya berapa minggu habis uangnya sudah. Masih belum keluar padang gurun ini. Ya, terus nggak bisa lagi bayar bank. Kan ini utang jalan terus. Saya punya utang terus terang sampai 2010. Waktu itu. Ya, KPR itu 2010 sampai utang 15 tahun. Karena dari jumlah gaji saya, maksimal bisa pinjam bank 30%. Itu aturan banknya. Jadi maksimal 30% untuk bayar lunas rumah itu saya harus cicil 15 tahun. Gitu. Padahal saya sudah bayar hampir setengah rumah itu, saudara, kan tipenya kan besar. Nah, terus apa? Tuhan buat mujizat lagi. Kan nggak ada duitnya, doa lagi. Wah, kalau lagi nggak ada duit, saudara, jam doa kita dahsyat, percayalah. Iya, itu luar biasa. Betul? Tuhan tahu kok resepnya. Doa lagi, Tuhan. Sama saudara, 3 hari persis. Saya nggak tahu, 3 hari itu selalu aneh. Ya, saya ingat saya puasa lagi, telepon bunyi terus juga. Apa ini bunyi terus? Udah angkat. Dari tempat saya bekerja yang lama. Dia katakan, Pak, Mr. Anu cari bapak. Ya, ada 1 orang bule. Saya pernah tolong dia masih saya kerja di pariwisata. Dia kecelakaan, saya tolong. Jadi 1 bulan dia itu bed rest total karena kakinya patah. Jadi dia harus digips 1 bulan, dia hanya tidur di ranjang. Nah saya besukin, ajak ngobrol. Karena kasihan sebulan diam di ranjang kan lucu saudara, hidup orang jauh dari keluarga dan lain-lain. Ya, nah itu dia bilang, Pak, Mr. Anu cari bapak. Ya, saya bilang, beritahu dia, saya nggak bisa datang hari ini karena mulut saya bau. Puasa juga, besok saya ketemu dia, besok saya berhenti puasa. Nah saudara, sebelumnya saudara tahu, waktu saya sedang doa, Tuhan bilang gini, lepaskan berkatmu. Tuhan, selama ini kami diajar minta berkat, minta Tuhan. Terus bilang lepas berkat, nggak ada acaranya. Tuhan bilang ada. Di mana? Saya tanya. Tuhan bilang, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Semua yang kau minta padaku itu ada di surga buat kamu. Lepas sekarang. Semangat, lepas. Dalam nama Yesus aku lepas yang aku butuhkan, aku lepas. Telepon itu bunyi. Waktu saya angkat, ternyata itu orang bule itu, dia bilang ingin ketemu. Saya bilang besok saya ketemu sama dia. Besok saya datang, begitu duduk pagi, kita makan bersama di hotel. Terus dia ngomong sederhana. Dia ngomong begini, saya tahu kamu berhenti kerja. Terus
Saya tahu kamu punya pinjaman bank. Terus? Sekarang saya minta 4 hal dari kamu. 1, tulis nama lengkapnya kamu siapa. Nama lengkap pun dia tidak tahu siapa. Loh, makanya tolong dia gitu loh. Kasihan itu toh. Kedua, nama bank tempat kamu pinjam. Tuh, enak lah. 1 nama lengkap, 2 nama bank, 3 nomor rekening, 4 alamat lengkap bank. 4. Tulis sekarang di kertas. Dia kasih kertas tulis. Saya akan bayarin kamu. Tapi tidak sampai lunas. Cuma tiap bulan dibayarin cicilan bank. Itu mujizat padang gurun. Mujizat padang gurun tidak akan membawa saudara sampai limpah. Mujizat padang gurun tidak akan membawa saudara sampai terjawab semua. Mujizat padang gurun hanya menolong saudara dan saya bertahan sampai nanti masuk Kanaan. Bisa ditangkap maksudnya? Nanti kalau sudah masuk baru puas-puas. Amin. Kok diem? Langsung membayangkan, cek sulit deh Pak. Loh, sekolah yang sulit itu justru sekolah yang paling elit. Ya Pak ya. Loh, kalau saudara sekolah yang tidak terkenal gampang sekolahnya. Tapi sekolah yang sulit sekali mata pelajarannya, coba ya, seperti Jawa Tengah ini kan, seperti De Brito, apa itu kan sulit sekali saudara. Tapi itu mutunya keluar dari sana, orang yakin ini anak-anak pintar pasti, amin. Semakin sulit berarti semakin pintar pasti kan, amin. Semakin gampang pasti semakin bodoh, amin. Ingat kembali sekarang pengertian yang tadi, kita akan simpulkan lengkap sekarang. Ketika saudara dan saya ikut Tuhan, tolong ingat, saudara dan saya harus mulai suka pengajaran yang sehat, suka kesaksian yang sehat. Kesaksian apa? Alkitab. Itu kesaksian paling sehat. Buktinya apa? Daud diproses dulu untuk jadi raja. Betul? Betul? Semua ada proses. Nggak ada tokoh Alkitab nggak pakai proses loh. Tolong perhatikan. Ada misalnya Saul diangkat langsung, tapi kemudian dia jadi raja diproses. Ternyata saudara perhatikan, setiap orang di Alkitab yang diangkat dulu baru diproses rata-rata tidak lulus. Tolong perhatikan. Rata-rata tidak lulus. Tapi yang diproses dulu baru diangkat itu rata-rata tahannya lebih lama. Tolong perhatikan. Contohnya yang diangkat dulu baru terus diproses Saul. Ya kan? Siapa lagi contohnya di Alkitab? Anaknya Daud sendiri, Salomo. Tidak pernah selama umur hidupnya semua enak. Ketika dia mulai jadi raja, mulai mengalami proses. Ya kan? Mulai mengalami ujian-ujian. Ternyata tidak lulus, betul? Kenapa? Tiap lihat cewek dia mau, betul? Ujiannya tidak lulus, matanya itu loh. Ya kan? Ini raja mata keranjang, ya kan? Betul. Nah, terus siapa lagi? Saudara perhatikan, tokoh-tokoh yang di Alkitab tidak melalui proses. Rata-rata tidak bertahan lama. Tapi rata-rata, contohnya lagi, Rehabeam. Ya kan? Terus siapa lagi? Musuhnya yang namanya Yerobeam, langsung jadi pemimpin. Begitu jadi pemimpin, mengajar orang Israel untuk menyembah lembu emas. Ya kan? Makanya sekarang saudara dan saya lihat, ketika saudara dan saya ada proses, ketika saudara dan saya ada tekanan dan lain-lain, itu karena Tuhan memang tidak sembarang kasih saudara sekolah. Amin. Di sekolah kan sangat khusus, sehingga waktu keluar nanti semua tersedia. Loh. Enak toh masuk langsung terima semua. Amin. Cuman ya itu, alami dulu mujizat level pertama, level kedua, level ketiga, baru level keempat. Level keempat wasik. Gitu. Level keempat enak saudara. Ah, iya dah. Loh. Level ketiga enggak enak sama sekali, saudara. Kenapa? Ya, dia cuma sekedar. Artinya apa? Nyambung hidup. Itu mujizatnya level ketiga. Level pertama, mancing saudara untuk cari Tuhan, maju. Level kedua, siap-siap masuk padang gurun. Enak, amin. Jadi, setiap level ada indahnya sendiri, setiap level ada maksudnya sendiri. Jadi, nikmati saja. Nanti sudah sampai level 4, asik, saudara. Ya, asik, semua tersedia, saudara, semua ada. Yes, saya mau katakan sama saudara. Ya, kalau saya mau, maafkan. Kalau saya mau seperti saya kasih sama saudara. Kalau saya mau jam all gold, saya sudah punya Rolex semua all gold emas yang sekitar 400 juta. Ya kan? Kalau saya mau mobil mewah, sudah saya punya. Kalau saya mau rumah super mewah, ada orang nawarin saya. Ambil Pak kalau mau. Semua tersedia. Tapi level 4. Jadi sekarang malam ini kita mau merenung. Aku selama ini level berapa yang mujizat Tuhan buat? Level 1 kayaknya ditolong-tolong, tapi aku belum mau ninggalkan kehidupan lama aku. Aku belum mau maju. Ya enggak apa-apa.
apa. Kenapa? Nanti akan terpaksa maju, gitu loh. Ya, gimana caranya? Dibikin Firaun lebih neken, terpaksa ingin keluar. Iya, amin. Ya, nikmati. Tuhan tuh tidak kehabisan akal untuk merubah anak-anaknya, betul? Tapi anak-anaknya seringkali merasa banyak akal untuk merubah bapaknya. Itu loh bahayanya, saudara. Baik, tapi kita mau berdoa, ya. Nikmati setiap proses yang kita lalui. Jangan ngomel, jangan ngeluh. Sampai kita masuk proses level 4, mujizatnya lebih enak. Amin. Ya, tapi sebelum ada level 4, ada 1, 2, dan 3. Yuk kita doa.